Banyak gak orang yang punya jabatan baik swasta maupun pemerintah yang seharusnya di tangan dia dan kekuasaan dia Islam ini bisa maju tapi dia gak pakai? Banyak gak? Kenapa bisa terjadi? Ya gara-gara ustadz yang salah. Radikal, intoleran, anti Pancasila. Ini di surat Fatir 34, kita buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Wa qalu alhamdulillah alladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Jadi siapa yang bisa menghilangkan kesedihan? Allah. Kok bisa? Ya bisalah. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan kami Ghafurun Syakur. La Ghafurun Syakur. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Begini. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal yaitu sorga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Jadi kenikmatan di sorga itu gak putus-putusnya. Semua nikmat, tidak ada yang membuat sedih. Setelah sebelumnya banyak kesedihan. Itu peristiwa nanti di surga Aden. Jannatu adani yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bagi orang-orang yang mudah-mudahan ada di sini orangnya, disediakan surga Aden, ada special paradise buat yang ada di sini semua. Surga apa namanya? Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dari mutiara. Tapi kan gak seru kalau gelangnya emas dan mutiara bajunya jelek kan? Supaya matching. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Gitu. Begitu indah surga itu. Bukan cuma luarnya dibikin indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan surgawi itu dalamnya pun adalah orang, wah mahal perhiasannya, mahal bajunya, hatinya susah. Tidur di hotel bintang 7 nggak khusyuk tidurnya. Ya levelnya baru bintang 5 sih ilmunya. Udah ada bintang 7 sekarang. Wah belum naik kelas nih ilmu hotelnya nih. Udah bintang 7. Makanya sekolahnya jangan cuma sampai S3 kalah sama Samsung. Tapi Allah takdirkan dia nggak ada nggak? Apakah setiap orang di Presiden Suite di Hotel Bintang 7 lantas bahagia dan nyenyak tidurnya? Enggak. Di surga, udah ibu-ibu dikasih gelang-gelang emas, bertabur mutiara, pakaiannya pun dari sutranya pun luar dalam. Kalau di sini beda, luarnya sutra, dalamannya. Di surga itu komplit ya perhiasannya ya pakaian, tapi yang lebih istimewa adalah wa qalul hamdulillah
Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Kenapa? Yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Kok bisa? Ya karena dosamu sudah diampuni oleh Al-Ghafur. Sehingga kamu tidak duka cita lagi. Terus, aku kan banyak dosa, cuma sedikit kebaikanku. Kok aku dapat surga dan dikasih pakaian dari sutra selain gelang dari emas? Karena Allah itu syakur. Udah diampunin dosa, diberi karunia. Itulah karenanya kenapa Allah menamakan dirinya Ghafurun Syakur. Ini ibadah kita nih banyak kacaunya. Betul? Kacau tidak? Saudara, kacau tidak saudara? Saudara, kita wajib bersyukur. Aduh, kumaha ya. Sebetulnya banyak sekali dosa-dosa kita. Tapi Allah itu betul-betul Ghafur ya. Ghafur. Mau masuk surga modelnya kayak begini ibadahnya. Sedekahnya kayak begitu. Aku beriman. Ya Allah, gak tahu diri kita nih. Tapi untung Allah itu apa? Ghafur. Sebagian besar hidup buat tidur sama main-main untuk cari dunia. Pengen minta surga aden. Ya alhamdulillah karena Allah itu syakur. Alhamdulillah. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal yaitu surga. Ini semua adalah dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Kita enggak kerja di dalam itu. Di surga itu dengan semua kenikmatan surgawi. Baik, sampai sekarang. Bersyukur tidak? Bersyukur kepada siapa? Asy-Syakur. Tapi bersyukur harus dalam bentuk perbuatan. Nah, saya mulai. Tapi kadang-kadang nih namanya kita ya. Gimana ya, sesat nih kadang-kadang kita. Suka gara-gara gak kenal Allah sebagai Asy-Syakur. Sehingga kadang-kadang lebih memilih mengabdi kepada selain Allah ketimbang kepada Allah. Contoh. Ada pekerjaan nih tapi nggak ada duit, tapi ada Allah di situ. Ambil jangan, nggak percaya. Yang satu lagi ada pekerjaan gajinya mahal, dolar bro, sista. Tapi nggak ada Allah di situ, ambil jangan. Nih, kebanyakan orang-orang Islam nih, dalam hidupnya mikirin Islam atau mikirin yang lain? Ini hari-hari waktu dihabiskan untuk memperjuangkan Islam atau tidak? Banyak gak orang yang punya jabatan baik swasta maupun pemerintah? Yang seharusnya di tangan dia dan kekuasaan dia Islam ini bisa maju tapi dia gak pakai. Banyak gak? Banyak tidak? Banyak. Kenapa bisa terjadi? Ya gara-gara ustadz yang salah. Kenapa gak diajarin Allah sebagai Asy-Syakur? Kenapa baru sekarang kita ketemu? Ya salah elu. Kenapa gak baca sendiri sebelumnya? Baik,
Allahu Syakur. Ada Allah Asyakur tapi tidak ada duitnya, ambil tidak. Bener ya? Gue tagih loh. Percayalah. Man taraka syai'an lillah, nih bagi semua yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan minhu. Pernah dengar saya secara sekilas saja, Nabi Sulaiman itu senang sekali kalau ngelihat kuda itu. Ya. Sampai gara-gara ngeliatin kuda, memperhatikan yang dia punya itu indah sekali, salatnya hilang. Lewat. Dia ambil, sembelih tuh kuda. Sama kayak kita gitu kan. Gara-gara ninggalin sholat pokoknya lewatin semua tuh. Ini gara-gara meeting, gara-gara pekerjaan ini. Mulai hari ini pekerjaan ini saya tinggalin semua. Apakah gara-gara itu kemudian Nabi Sulaiman kehilangan? Anda. Gara-gara itu Allah tundukkan angin buat dia. Jin pun ditundukkan buat dia. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Kalau kita sudah mengenal Allah Asy-Syakur, lalu dalam hidup kita selalu prioritaskan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kalau Allah bilang tinggalkan dan cari yang Allah perintahkan cari, walaupun kelihatannya kehilangan duniawi, Allah pasti ganti dengan yang lebih. Pasti Allah ganti. Kita ngaji di sini gara-gara nggak boleh dibeli sebetulnya. Gara-gara ustadznya si radikal, intoleran, anti Pancasila. Nggak nyambung lah pokoknya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang nggak nyambung sebetulnya. Adalah yang menekan Belanda dan ngajak Eropa agar menekan Indonesia, itulah yang disebut dengan NKRI sejati. Ini apa nggak kebolak-balik gitu kan? Ada lagi yang nekan PBB supaya menghapus pasal 156A. Itu katanya yang Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Iki. Kok jadi kebolak-balik kayak begini? Kita yang acaranya damai disebut bodoh amat lah udah. Pokoknya kalau kita bersama Allah, Allah itu syakur. Kita berani meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Ayub. Udah dengar ceritanya? Enggak mau ceritain lagi, panjang urusan nanti. Gara-gara meninggalkan sesuatu karena Allah, wahai istriku kamu berkhianat kepadaku. Andai sekarang aku bisa berdiri akan kucambuk kamu dengan 100 kali cambukan. Tinggalkan aku sendirian di sini. Sebetulnya nggak ada lagi perawat. Iya hatinya ketar-ketir juga. Terus siapa yang nolongin makan, siapa yang nolongin bolak-balik, siapa yang nolongin cebok, siapa yang nolongin ini. Susah ayo. Tapi Allah itu syakur. Allah ganti setelah itu. Hanya dengan air dingin dari kakinya, dipakai mandi sembuh penyakit luarnya, dipakai minum sembuh penyakit dalamnya. Dan kemudian istrinya kembali lagi, dan dia lebih ganteng, istrinya juga lebih setia, lebih baik lagi, anaknya lebih banyak, hartanya lebih banyak, dan seterusnya. Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Jadi mulai hari ini, kalau sudah tahu Allah itu asy-syakur, tinggalkan semuanya kalau nggak ada Allah di situ. Karena Allah Maha membalas. Siapapun yang kehilangan pekerjaan, siapapun yang kehilangan bisnis, siapapun dengan semua kesulitannya, kembali kepada Allah syakur. Termasuk gue. Gue lagi dilarang nih ceramah di sono, dilarang. Berapa kali udah dicatat, pas mau datang Ustadz di cancel sama atasan gak boleh. Belakangan ini banyak. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah. TV banyak ngelirik tapi takut menghadapi Ramadan ini. Pilih siapa? Allah pasti gantikan dan Allah akan menangkan Islam di Indonesia. Tunggu tanggal mainnya. Takbir. Takbir. Saya yakin itu. Yakin gak? Kalau gak di dunia di akhirat, tapi umumnya di dunia dapat kok.
Betul? Apalagi kalau udah belajar ilmu syakur dan semuanya mau bergabung, wah insya Allah kuat Islam di Indonesia ini. Iya, ya Rabbal Alamin.